Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang banyak sehingga kita bisa berjumpa, berkumpul di masjid ini. Pada kesempatan sore ini kita akan membahas al-imanu bil yaumil akhir, yaitu iman kepada hari akhir. Sesungguhnya iman kepada hari akhir termasuk pondasi-pondasi akidah Islamiyah, termasuk dasar akidah al-Islam. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jibril yang panjang alaihissalam, ketika beliau datang kepada Nabi Muhammad SAW bertanya tentang iman, kemudian beliau SAW menjawab diantaranya apa? Al-imanu bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah beriman kepada setiap apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada setiap apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW di dalam sunnahnya sahih. Jadi beriman kepada hari akhir adalah beriman kepada setiap apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya dan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW di dalam sunnahnya as-sahih terhadap apa yang akan terjadi setelah kematian, berupa fitnah kubur, azab kubur, nikmat kubur, kebangkitan, hisab, jaza, balasan, mizan, haud, sirat, syafaat, dan surga dan neraka. Dan apa yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya untuk ahlinya. Maksudnya adalah bahwasanya beriman kepada setiap apa yang dikabarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya dan apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW di dalam sunnahnya setelah kematian adalah wajib atas seorang mukmin dan mukminah. Ini beriman kepada apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya dan beriman kepada apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya sahih setelah kematian, wajib atas seorang mukmin dan mukminah. Dan hari akhir adalah hari kiamat, yang dimana manusia dibangkitkan pada hari itu. Untuk apa? Untuk dihisab, wal jaza, dan balas. Maka di sini kita beriman dengan keimanan yang kuat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia dari kuburannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghisab mereka atas amal-amal mereka sampai ahli surga menetap di tempatnya itu surga,
dan ahlu neraka menetap di tempatnya di mana? Di neraka. Dan disebut dengan hari akhir. Kenapa? Karena tidak ada hari setelah itu, terakhir. Karena hari akhir ini setelah dunia. Dunia ini kemudian hari akhir. Dan yang dimaksud dengan hari akhir adalah perkara-perkara setelah kematian. Apabila seseorang sudah mati, meninggal, ruh dia dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk kemana? Hari akhir. Dan keluar dari dunia setelah dia mati. Dan beriman kepada hari akhir mencakup 3 perkara. Yang pertama, al-imanu bi ba'tsin nasi min kuburihim. Beriman bahwasanya manusia akan dibangkitkan dari kuburannya. Jadi orang yang mati akan dihidupkan kembali ketika sangkakala yang kedua ditiup. Jadi di sini menunjukkan bahwa sangkakala ditiup berapa kali? 2 kali. Walaupun di sini ada khilaf, ada khilaf, ada perbedaan di antara para ulama dalam jumlah tiupannya. Tapi yang zahir bahwasanya Israfil, jadi nama malaikat yang meniup sangkakala adalah malaikat Israfil. Ini yang masyhurnya, masyhur. Ya, ini menurut Ibnu Hajar rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang zahir bahwasanya Israfil, itu malaikat Israfil alaihissalam meniup sangkakala berapa kali? 2 kali. Tiupan yang pertama disebut apa? Nafkhatus saqti. Tiupan kematian. Yaitu semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, dari manusia, jin, malaikat, semuanya akan binasa, akan hancur. Ila man sya'allah subhanahu wa ta'ala, kecuali mereka yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Dan ditiuplah sangkakala, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, maka matilah apa yang ada di langit dan apa yang ada di mana? Di bumi. Illa man sya'allah, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan ditiupkannya sangkakala? Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Kapan ditiupkannya sangkakala? Ilallah subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha qul innama ilmuha 'inda rabbi
la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Mereka bertanya kepadamu tentang apa? Sa'ah, hari kiamat. Ayyana mursaha, kapan terjadinya hari kiamat? Jadi orang-orang bertanya kepada beliau tentang apa? Kapan terjadinya hari kiamat? Qul innama ilmuhu 'inda rabbi. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan terjadinya hari kiamat itu adalah pada sisi Allah Subhanahu wa taala. La yujalliha liwaqtiha illa huwa. Tidak ada yang dapat menjelaskan waktu datangnya hari kiamat kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiupan yang kedua, ini disebut nafkhatul ba'si, tiupan kebangkitan, di mana manusia akan dibangkitkan pada hari itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun." Kemudian tiupan yang kedua kalinya, dan sekali itu ditiup sekali lagi, fa idza hum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba mereka berdiri, bangkit dari kuburannya, menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini apabila malaikat Israfil meniup sangsakala yang kedua, maka ruh terbang. Wa dakhalat kullu ruhin fi jismiha, maka setiap ruh masuk ke dalam jasadnya. Maka kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beriman bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan ruh-ruh hambanya ke badannya pada hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan hamba-hambanya setelah kematian, setelah mereka mati. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan mereka dengan jasad-jasadnya, dengan badan-badannya dan ruh-ruh mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fi suri fa idzahum min al-ahdathi ila rabbihim yansilun." Dan ditiupkanlah sangsakala, fa idzahum min al-ahdathi ila rabbihim yansilun, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera, itu bangkit dari kuburannya menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Mereka berkata setelah dibangkitkan, waduh, hai celakanya kita. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, yaitu dari kuburan kami? Ini. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul-Rasul telah benar. In kanat illa sahihatan wahidatan fa idzahum jami'un ladaina muhdarun. Tidak akan terjadi kecuali hanya satu teriakan
fa idahum jami'un ladaina muhdarun, maka tiba-tiba mereka semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka dibangkitkan dari kuburan mereka. Ketika apa? Ketika sangkakala kedua ditiupkan. Dalam keadaan hufatan, tidak memiliki alas, tidak memakai alas, sandal. Uratan laisa alaihim thiyabun, dalam keadaan tidak berpakaian, tidak berbusana. Wa ghurlan, dalam keadaan tidak dihitam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebagaimana kami memulai awal penciptaan, maka begitulah kami mengembalikannya. Wa'dan 'alaina, sebagai janji atas kami, inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami benar-benar akan melakukannya. Dan ba'tsu, kebangkitan, adalah hak yang ditetapkan oleh Alkitab dan Sunnah wa ijma'ul muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Karim, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian sesungguhnya kalian benar-benar akan mati setelah itu. Jadi jangan merasa kita akan hidup selamanya di dunia ini. Kita itu akan mati, akan meninggalkan dunia ini. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian kalian benar-benar pada hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan." Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan hufatan, tidak beralasan kaki, uratan, tidak berbusana, tidak berpakaian, wa ghurlan, tidak atau belum dikhitan. Manusia pada itu akan dikumpulkan, pada waktu itu akan dikumpulkan pada hari kiamat di atas bumi yang putih dan bersih. Tidak ada bangunan, tidak ada pohon, tidak ada naungan. Inilah pembahasan tentang al-ba'ts, tentang kebangkitan. Jadi di antara beriman kepada hari akhir adalah kebangkitan, adanya kebangkitan. Yang kedua, di antara beriman kepada hari akhir, al-imanu bil hisab wal jaza. Beriman kepada hisab dan jaza, balasan. Jadi manusia akan dihisab atas amal dia dan akan dibalas atas amal dia. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia, akan membedakan orang-orang mukmin dengan orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang mukmin dengan keimanan dia. Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang kafir dengan kekufuran dia.
Maka ini menunjukkan bahwasannya di sana ada negeri lain, yaitu dari negeri akhirat, yang dimana orang baik akan dibalas dengan kebaikannya, orang buruk akan dibalas dengan keburukannya. Maka kita beriman bahwasanya manusia akan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sebelum mereka pergi atau berangkat menuju surga dan neraka. Jadi di akhirat ada dua tempat. Apakah kita ke surga atau kita ke neraka? Tidak ada tempat yang lain kecuali surga dan neraka. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada mereka, akan menghisab mereka, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah." Pada hari itu mereka atau kalian akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La takhfa minkum khafiyah. Tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan nampak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ilaina iyabahum, thumma inna alaina hisabahum." Sesungguhnya mereka akan dikembalikan kepada kami, kemudian mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil atas balasan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bil sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun." Siapa yang membawa satu kebaikan, maka baginya 10 kali lipat pahalanya, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila seorang hamba melakukan kebaikan. Wa man jaa bisayyi'ah, dan siapa yang membawa keburukan, satu keburukan, fala yujza illa mithlaha, maka dia tidak akan dibalas kecuali sebanding dengan satu keburukan. Maha luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hum la yuzlamun, sedangkan mereka tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan dihisab. Itu manusia akan dihisab atas amal-amal mereka. Di amal-amal kita di dunia ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, maka hisablah diri kita sendiri di dunia ini. Dan di akhirat ada juga yang tidak akan dihisab. Kemudian dia masuk surga tanpa hisab. Jadi manusia itu ada yang dihisab, ada yang tidak dihisab. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini, yaitu orang yang tidak dihisab, kemudian dia masuk dalam surga tanpa hisab. Sebagaimana disebutkan dalam hadis 70 atau 70.000 orang yang masuk dalam surga tanpa hisab wal azab dan azab. Kemudian di antara mereka juga ada yang dihisab dengan hisab yang mudah, ringan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, "Fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Dan nanti dia akan dihisab dengan hisab yang mudah, yang ringan. Ini untuk siapa? Untuk Arab. Untuk Arab.
yaitu pada hari dinampakkannya amal-amal mereka. Sampai dia mengetahui keutamaan Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sampai Allah Subhanahu wa taala menutup dosa-dosa dia di dunia. Ini disebutnya al-arad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia di akhirat. Ini al-arad. Ini al-arad ini nanti akan dihisab dengan hisab yang ringan, mudah. Wa yanqalibu ila ahli masrura. Kemudian dia akan kembali kepada keluarganya. Tentunya keluarganya sama-sama beriman. Jadi seorang itu akan bertemu dengan keluarganya apabila keluarganya itu sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, masruran, dalam keadaan bergembira. Kemudian di antara mereka juga ada yang dihisabnya diinterogasi dulu, dituntut dulu. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nuqisha al-hisab udziba." Siapa yang hisabnya itu diinterogasi, dituntut, udziba, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Aisyah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, fasawfa yuhasabu hisaban yasira?" Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghisab dengan hisab yang mudah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang dimaksud hisab yang mudah itu adalah al-arad tadi. Adapun orang yang hisabnya diinterogasi dulu, dituntut dulu, mudziba, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketiga jenis ini adalah hak orang-orang mukmin. Maka orang mukmin akan dihisab dengan hisab muwazanah, keseimbangan, ditimbang dulu antara apa? Kebaikan dan keburukan. Adapun orang kafir tidak akan dihisab dengan hisab muwazanah, timbangan. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Orang kafir itu. Akan tetapi dia akan dihisab dengan hisab takrir, penetapan. Itu dia akan ditetapkan dengan amal-amal mereka yang buruk itu sampai dia mengetahui amal-amalnya. Ini termasuk apa? Iman kepada al-hisab dan al-jaza. Kemudian di antara beriman kepada al-akhir adalah apa? Al-iman bil jannati wan nar. Beriman kepada surga dan neraka. Bahwasanya keduanya adalah tempat abadi untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya surga dan neraka adalah dua negeri yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan untuk hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Dan orang-orang yang beriman dan mengamalkan amal saleh, mereka itulah penduduk surga, mereka di dalamnya kekal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang neraka, "Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penduduk neraka, mereka kekal di dalamnya. Maka kita beriman bahwasanya surga tempat kenikmatan
yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana mereka beriman terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas mereka, itu berupa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya Rasulullah SAW, dalam keadaan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rasulullah SAW. Maka di dalam surga ada beberapa jenis kenikmatan, mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi basyirin, yang tidak pernah terlihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah terlintas oleh hati manusia. Begitu indahnya. Di mana sih di dunia ini yang tamannya indah, hutan indah, tidak akan sebanding dengan surga, tidak akan terbayang dengan surga. Saking indahnya surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengamalkan amal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Itulah balasan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selamanya. Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun neraka, maka dia adalah negeri azab yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang kafir yang zalim, yang dimana mereka kufur, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermaksiat, durhaka kepada rasul-rasulnya. Maka di dalam neraka ini ada beberapa jenis azab yang tidak akan terlintas oleh akal kita, pikiran kita. Begitu dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat, di dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqun nar allati uiddatil kafirin." Takutlah kalian kepada neraka yang disiapkan untuk orang-orang kafir. Jangan merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemestian kita adalah apa? Takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita beriman bahwa ahli tauhid tidak akan kekal di dalam neraka jahanam. Walaupun mereka masuk dalam neraka, maka mereka masuk dalam neraka sebagai pembersihan untuk mereka, pensucian dari mereka dari dosa-dosa yang mereka lakukan di dunia ini. Kemudian setelah suci, setelah bersih, mereka akan diangkat, kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara beriman kepada surga neraka dan beriman kepada hari akhir adalah beriman kepada surga dan neraka. Kemudian termasuk beriman kepada hari akhir adalah beriman kepada setiap apa yang akan terjadi setelah kematian. Jadi kita beriman kepada setiap apa yang akan terjadi setelah kematian.
Seperti apa? Fitnatul kubri, fitnah kubur. Fitnah kubur ini adalah bentuknya apa? Pertanyaan kepada mayit. Mayit itu akan ditanya oleh dua malaikat setelah dia dikuburkan. Jadi mayit itu akan ditanya oleh dua malaikat tentang apa? Tentang Rabb-nya, tentang agamanya, tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita beriman bahwasannya hamba yang sudah meninggal akan ditanya oleh dua malaikat sebagai apa? Sebagai ujian untuk dia. Maka apabila dia termasuk ahli surga, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia ilham sehingga dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Ya, jawaban di alam kubur itu bukan dihafal di dunia, sehingga berpikiran orang itu nanti juga ketika dihafal insya Allah bisa menjawab di alam kubur tentang pertanyaan siapa Rabbmu, siapa agamamu, apa agamamu, siapa nabimu. Jadi yang memberikan jawaban itu, yang memberikan jawaban yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengukuhkan jawaban tersebut adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia akan menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala, wa dini al-Islam, agamaku Islam, wa nabi, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila dia ahli neraka, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menduduki dia, tidak akan membimbing dia, sehingga dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan dua malaikat tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan orang-orang yang zalim, sehingga dia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh dua malaikat. Kemudian dia akan menjawab, la adri, saya tidak tahu. Jadi orang munafik ini, orang kafir ini ketika ditanya oleh dua malaikat tentang Rabbnya, tentang agamanya, tentang nabinya, dia akan menjawab, lagi saya tidak tahu. Sami'tun nas, saya mendengar manusia yaquluna syai'an faqultuhu. Saya mendengar orang-orang di dunia, mereka mengatakan sesuatu, maka aku pun mengatakannya, ikut-ikutan. Ini ditunjukkan oleh sebuah hadis dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW berkata tentang orang mukmin, apabila dia bisa menjawab dua malaikat, pertanyaan dua malaikat di alam kuburnya, yunadi munadi minas sama, ada penyeru dari langit, itu Allah Subhanahu wa taala, an sadaqa abdi, hambaku ini telah benar, fafrishuhu, maka hampakanlah untuknya hamparan dari surga, wa albisuhu minal jannah, dan berikanlah dia pakaian dari surga, wa waftahu lahu baban ila jannah, dan bukakanlah untuknya pintu menuju surga. Kemudian datang kepada dia angin yang sepoi-sepoi, yang wangi, wa yufsahu lahu qabruhu madda basarihi, kemudian kuburannya
akan diluaskan sejauh mata memandang. Ini untuk orang-orang yang beriman. Adapun orang munafik, fayunadi munadin minas sama, ada penyeru dari langit, an kadzaba abdi, hambaku ini telah dusta, wa yaftahu lahu babun ilan nar, kemudian pintu dibukakan untuknya ke neraka, wa yudayyiqu alaihi qabruhu, kemudian kuburannya disempitkan, dihimpit, hatta takhtalifa adla'uhu, sampai tulang berulangnya berantakan, hancur lebur. Kemudian datang kepada dia angin yang bau, angin yang panas kepada dia di alam kuburnya, tersiksa dia. Wa yufrashu lahu firasun minan nar, kemudian akan dihamparkan untuknya hamparan dari neraka. Ini keadaan orang-orang kafir ketika di alam kubur, tersiksa. Dan ini yang akan ditemukan di alam kubur pada awal yaumil akhir. Jadi ini yang akan ditemukan oleh mayit seorang hamba di alam kubur pada awal yaumil akhir. Maka apabila dia selamat, ini apabila orang itu selamat dari alam kubur ini, fama ba'du aisaru minhu, maka apa yang setelahnya akan lebih mudah, akan lebih mudah. Kalau dia selamat dari alam kubur ini, dan apabila dia tidak selamat di alam kubur ini, fama ba'du asyaddu minhu, maka apa yang setelahnya itu lebih berat bagi dia. Kalau dia tidak lulus dalam kubur ini, tidak selamat dalam kubur ini, maka gerbang yang paling utama untuk hari akhir adalah apa? Alam kubur. Jadi gerbang pertama untuk hari akhir adalah alam kubur. Dan ini adalah perkara gaib. Kita tidak mengetahuinya, walaupun kita membuka kuburannya, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa di dalamnya, enggak ada. Kenapa? Karena dia sudah di alam lain, ada di alam lain, alam gaib, alam kubur gaib, dan kita di alam dunia, beda alam. Maka ini termasuk apa? Iman kepada hari akhir. Dan di antara buah iman kepada hari akhir pada kehidupan seorang mukmin, yang pertama, al-hirsu ala ta'atillah subhanahu wa ta'ala raghbatan fi thawabi dzalikal yaum. Itu bersemangat. Di antara buah keimanan kepada hari akhir, di antara buah beriman kepada hari akhir dalam kehidupan seorang mukmin adalah bersemangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mengharapkan pahala di hari itu. Di hari mana? Di hari akhir.
Yang kedua, takut. Takut untuk melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dari azab Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Yang ketiga, ini sebagai penghibur bagi seorang mukmin, bahwasanya apa yang dia rindukan di dunia ini dengan apa yang dia harapkan berupa kenikmatan akhirat. Maka hari akhir adalah beriman kepada akhir adalah membenarkan terhadap kejadian-kejadian setelah kematian. Kemudian kita mempersiapkan untuk hari akhir ini. Tidak cukup kita membenarkan, tidak cukup kita menetapkan bahwa akhir ini pasti akan terjadi. Tidak cukup itu. Sehingga banyak orang yang mengatakan, kamu beriman, kamu yakin akan hari akhir, yakin. Kamu menetapkan, menetapkan, tapi dia tidak mempersiapkan, tidak beramal. Santai-santai. Maka kemestian kita adalah mempersiapkan untuk hari akhir ini. Pasti ini, karena ini pasti terjadi. Pasti kita akan tempuh ini. Nih, kalau kita beriman kepada hari akhir, kita menetapkan hari akhir, maka kita mempersiapkan. Persiapkan untuk hari akhir ini, melakukan amal soleh, bertaubat dari amal-amal yang buruk, memperbanyak kebaikan. Karena hari akhir ini tidak diragukan lagi, pasti terjadi. Pasti kita akan lalui. Dunia ini kita akan tinggalkan, kita akan menuju hari akhirat. Maka kemaslahan kita adalah mempersiapkan untuk hari akhir ini. Persiapkanlah untuk hari akhir ini. Sampai jam berapa? Setengah 6. Udah pas ini. Nah, kita cukupkan di sini dulu ya. Kita cukupkan. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.